Oke, ini tutorial strawberry lanjutan. Jadi ini yang kemarin saya udah buat tutorialnya yang bentuknya seperti ini ya, yang gepeng. Ini saya mau buatin tutorial strawberry yang rajutannya sama bentuknya, tapi ini diberi isian dakron. Nih ya. Ini tadinya ngerjakan pesanan. Bagus juga sih. Dikasih dakron jadi apa, berisi gitu. Oke, kita mulai aja. Untuk keperluan bahan sama, kita pakai benang 2 warna, kemudian alat dan bahan ini. Oke, kita mulai aja ya. Saya ambil benang untuk daunnya. Pertama buat double magic ring, kemudian masukkan hakpen ke lubang double magic ring, kait benang, kunci, terus agak tinggi gini, masuk lagi hakpen ke dalam lubang double magic ring, kait, selesaikan, kayak lilit, terus kemudian kait, tarik, lepas 2 satu rantai. Ini udah jadi 2 DC cluster, satu set 2 DC cluster dan satu rantai. Kita memerlukan 12 set 2 DC cluster. Yuk kita buat lagi. Ini 2 DC cluster yang kedua beda ya. Kalau yang pertama tadi ada 2 helai terakhir, kalau ini ada 3 helai rantai. Jadi ada sedikit perbedaan pola untuk yang diisi dakron, biar dia tidak terlalu renggang. Dua 12 set 2 DC cluster selesai. Kita kencangkan. Jadi ini sengaja saya contohkan ya, siapa tahu gitu yang nonton teman-teman pemula. Kalau yang udah expert ya silahkan di skip aja untuk cara-cara seperti ini. Jadi ini ya dikencangkan. Jadi ini pengaruh banget nanti sama hasilnya. Kalau di sini longgar, nanti hasil terakhirnya itu kayak kurang bagus gitu. Jadi ini dikencangkan sebisanya ya. Kemudian ini saya akan potong untuk membuat rantai penghubung rajutan dengan pengait yang saya pakai. Untuk pengait sebenarnya nggak wajib. Kalau teman-teman ada yang suka pakai ring gantungan kunci itu ya silahkan. Cuman saya itu kurang serak aja, karena dapatnya itu yang kurang apa namanya ya, bahannya itu kayak gampang rusak gitu bagian rantainya. Jadi saya memilih pakai pengait supaya lebih yakin. Ini pengait kecil tapi ini kuat, dipakai untuk tas kecil juga oke nih. Oke, ini saya kunci dulu. Kalau untuk penguncian ini sih yang umum aja dipakai ya, invisible join. Cuma ada satu langkah terakhir yang saya pakai untuk mengokohkan posisinya dia. Jadi ini setelah dikunci seperti ini, kita lakukan satu langkah lagi. Nih, ini kalau kita lihat ya di sini, ini ada helai ini ya. Selain helai atas, ada lagi helai ini nih. Nah, ini penguat loop dengan bagian rajutan. Nah, kalau hasil invisible join atau penguncian itu tidak ada garis, tidak ada ini tadi ya, helai benang ini nggak ada sebagai penguat. Jadi kita bikin caranya, ini ekor benang tadi kita masukkan dari sini. Jadi kita hakpennya masuk di sini, kemudian kita tembuskan seperti ini, kita tarik ekor benangnya. Oke, seperti ini jadinya
yang ini tadi. Nah, dia jadi ada ini kan ya. Jadinya dia sama keliling kayak gitu loh maksud saya. Oke, ini kita lanjut. Kita tarik ini bagian yang tadi kita masukkan. Tarik keluar untuk membuat rantai. Boleh. Jadi setelah selesai dikait-kait tadi ya, ini sorry saya ulangi. Ini kita bawa keluar ekor benangnya untuk kita buat rantai. Jadi rantainya nanti berfungsi untuk mengait ini, pengaitnya seperti ini. Ini boleh dibikin antara 8, 9 atau 10. Jadi ini dia saya posisinya di sini. Ini bebas aja ngambilnya di mana aja sekiranya rapi ya. Oke. Buat 1, 2, 3, 4. Pendekan nih saya motong. 5, agak susah buat ngerajut. 6, 7, 8. Kalau cukup sih cukup aja, cuman agak susah buat ngerajutnya. Masukkan, terus kita lanjutkan di sini. Kita cari dulu titiknya mana ya. Ini sebelah sini. Ini berarti kanan kiri ada sisa 5. 1 2 3 4 5. Oke, berarti yang dipakai yang ini. Ini kita rajut kembali di sini. Udah. Tarik habis, baru kita rapikan ya, ikat ke bagian dalam. Setelah ditarik ke bagian dalam, kemudian di sini kita akan ikat. Kita ikat dulu ya, kita pertemukan ini tarik dulu. Lanjut bagian badan. Buat slip knot di hakpen, kita mulai dari bagian sini aja ya. Di tempat setelah bagian rantai ini. Pertama buat SC. Oh iya, polanya ini kita akan bikin 4 DC untuk dijadikan PC atau popcorn. Ini jadi pertama kita harus punya 4 DC ya. Oke, untuk bikin DC yang pertama itu saya pakai SC dan 2 rantai. Ini sudah SC, kemudian ini rantainya 2. Lanjut lagi di sini bikin 3 DC. 2, 3. Oke, 4 DC selesai. Masuk di loop ini ya, loop chain yang kedua. Tadi kan SC chain. Jadi kita pakai chain yang kedua ini sebagai loopnya DC pertama. Kita kencangkan dan kunci. Oke, ini kita lanjut. Ini masih pakai 2 rantai ya. 2 rantainya ketat aja tapi. 2 rantai tambah 1 rantai setelah penguncian, tambah 1 rantai. Oke, bikin lagi sampai dapat 12 PC stitch 1 putaran. Tiga popcorn stitch selesai. Lanjut dulu,
Yuk kita lanjutkan. Udah mau sampai 1 putaran. Jadi ngerajutnya untuk yang ada isian ini agak ketat ya. Biar hasilnya juga padat. Oke, kunci dulu PC-nya 1, 2. Kemudian saya cari loopnya PC untuk masukkan helai benang ini, kencangkan, lanjut ke baris kedua. Jadi di baris kedua ini terdiri dari 5 PC satu sisi. Oke, kita mulai dulu. Setiap mengawali seperti ini ya, SC, chain, dan chain. Mirip kan ya sama DC. Oke, lanjut bikin 3 DC. Selesai 5 PC. Ini udah setengah perjalanan. Jadi di bagian sini, ini kan kalau yang pola sebelumnya itu kita skip ya. Tapi untuk yang diisi dakron itu kita akan isi dengan 1 DC. Oh ya lupa. Ini di sini cukup penguncian, tidak ada penambahan 1 rantai. Kemudian di sini kita buat 1 DC. Di sini juga tidak ada tambahan rantai karena kita mau mengetatkan rongga-rongganya ya, supaya tidak terlalu berongga. Oke, lanjutkan. Nanti diakhiri dengan 1 DC lagi. Jadi ini tetap bikin chain tapi ketat sekali. Karena kalau satu kayak nanti agak kurang leluasa kita. Tapi nggak apa-apa sih kalau mau dicoba bikin 1 aja. Tapi ini saya buat penguncian dan 1 rantai. Pengunciannya ketat, tambah 1 rantai yang ketat juga. Jadi untuk round selanjutnya kita akan bikin ada pengurangan ya, pengurangan popcorn stitchnya. Oke, saya lanjut dulu ini. Sudah sampai 1 putaran dan berada di bagian yang semestinya di skip kalau di strawberry yang sebelumnya. Jadi di sini sama kita isi dengan 1 DC seperti yang bagian sebelumnya. Bagian pinggir sini tadi ya, kita isi 1 DC. Kita lihat dulu. Jadi nanti kita isi di sini 1, 2, 3, 4 PC. Kemudian di bagian sini kita hanya membuat 1 DC lagi, kembali bikinnya di loop ya, bikinnya di loopnya DC ini. Nanti lanjut 1, 2, 3, 4, jadi berkurang. Kalau yang ini tadi ada 12, jadi setengahnya itu ada 6. Kemudian yang barusan dibuat itu ada 5, nanti naik ada 4, seterusnya berkurang. Ini saya kunci dulu. Ini udah sampai PC yang keempat, udah sampai di bagian pinggir ya. Ini 1, 2, 3, 4, langsung bikin DC di loopnya ini saja, 1 DC.
Oke, lanjut bikin PC. Teman-teman lanjutkan ya sampai PC-nya nanti tersisa 2. Oke, ini ada 4. Nanti di sini sisa 3. 1 2 3, di atasnya 3 ada 2. Nanti di 3 itu kita mulai isi dakron. Ini saya udah sisa apa namanya itu 3 popcorn. Jadi ini saya mau isi dakron. Jadi dakron itu agak diginiin dulu ya, karena dia berongga. Jadi agak kita apa namanya ini ya, agak kita satukan biar nggak terlalu berserabut. Oke, kita tambahkan lagi sampai dirasa udah cukup. Ini belum saya kunci ya, kalau dikunci susah nih. Setelah isi dakron ini baru kita kunci. Oke, ini saya tekan ke atas dulu biar nggak nyangkut saat ngerajut. Nanti kalau udah selesai bisa kita ratakan supaya dakronnya tersebar. Nanti ini boleh masih ditambah kalau dirasa kurang, tapi ini segini dulu untuk memudahkan kita ngerajut. Saya lanjutkan dulu ya sampai di bagian terakhir itu DC. Ini tinggal dikunci. Jadi ini kalau kita rasa kayak kurang gitu, di sini kita masih bisa sumpel-sumpelin. Tapi kalau kita rasa udah cukup, ya udah kita lanjutkan ngerajut. Tapi ini mau saya tambahkan sedikit, karena dakron itu nanti dia kan ini ya kayak ngempes gitu waktu udah dipakai. Oke, ini saya tambah sedikit untuk di bagian ujungnya. Waktu menambahkan kita tekan aja dulu ke dalam biar kita nggak susah saat mengunci ini. Nanti kita rata-ratakan kalau udah jadi. Untuk di bagian akhir ini saya tidak pakai popcorn stick lagi. Ini opsional, teman-teman boleh ikut, boleh kalau mau buat popcorn lagi silahkan. Tapi di sini saya udah bagian akhir ini saya hanya buat puff stick. Jadi ini kait benang. Ini 1 terhitung, kemudian 2, puffnya isi 5. Lanjut yang ini ketiga, 4, jadi nembus ini ya 2 ini. Waktu buat puff stitch ini nembus sampai ke 2 bagian. Ini saya kunci 1 2 3 ya. Oke, ini udah tinggal diputus benang, kemudian kita rapikan. Jadi ini kita rata-ratakan deh dakronnya ya. Ini kita tarik ke sini, saya kayak gini aja sih. Ini bisa juga dari sini. Tarik. Nah, ini nanti diselang-seling, diselap-selip aja nih di sini. Nanti kuncinya itu pas bakar itu usahakan kayak di bagian agak dalam gitu ya. Oke, sekian dari saya. Semoga bisa difahami dan semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Terima kasih.